Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Muslim Syafiq dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 210203005. Di sini saya akan membahas tentang peredaran darah pada ikan. Peredaran darah pada ikan bersifat tunggal. Artinya, hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal, aorta, dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah, dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Untuk melaksanakan fungsi ini, jantung mempunyai suatu sistem klip yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung pada ikan terdiri dari dua ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan dan di atas ini. Kedua ruang ini tersebut ialah atrium atau auricle yang berdinding tipis dan ventricle yang berdinding tebal. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan. Ruangan ini terdiri dari sinus venosus, atrium, ventricle, dan conus arteriosus. Atrium adalah ruangan tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dan sinus venosus. Darah dari atrium melalui lubang atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga ventricle. Lubang ini dijaga oleh klip atau katup atrioventrikular supaya aliran darah tidak kembali ke rongga atrium. Sinus venosus adalah ruang tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Dinding keduanya bersatu dengan bagian depan dari septum transversum yang memisahkan rongga perikardial. Dari rongga pleoperitoneal, darah dari seluruh tubuh masuk di sinus venosus melalui sepasang ductus Guiveri yang masuk di bagian lateral. Dari sepasang sinus hepaticus yang masuk pada dinding posterior dari sinus venosus. Vena coronaria yang datang dari dinding otot jantung juga masuk dari sinus venosus. Dari sini darah melalui lubang sinus atrial masuk ke dalam atrium. Atau dengan kata lain, bahwa kantung berdinding tipis ini berfungsi untuk menampung darah dari vena hepatica yang membawa darah dari vena kardial anterior dan posterior. Ventricle adalah ruangan berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Ruang ini dibentuk oleh dua lapisan otot, yaitu lapisan otot luar disebut kortikal dan lapisan otot dalam disebut spongy. Bagian ini menerima darah dari atrium melalui atrioventrikular, ujung anterior dari ventrikular tumbuh memanjang dan berdinding tebal. Di dalamnya terdapat suatu seri klip semilunar. Conus arteriosus. Pada elasmo branchi, conus arteriosus berkembang dengan baik, tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada sebagian ikan, Teleostei, conus arteriosus sudah teredukasi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus, perluasan sebagian dari aorta ventralistes, berkembang dengan baik. Antara sinus venosus dan arterium, terdapat katup sinuartial yang berasal dari jaringan endokardial dan miokardial atau otot jantung, berfungsi menahan darah agar tidak kembali ke sinus venosus. Antara atrium dan vertikal terdapat katup artiventrikular yang menahan darah agar tidak kembali ke arterium. Pada elasmo branchi dan osteosti terdapat dua baris katup artiventrikular, tetapi pada ikan bon Amia calva dan Chiminus migala ada 4 baris. Dan ikan Gars lepicosterus dan Polypterus terdapat 6 baris, sedangkan pada Dipnoi tidak ada sama sekali. Perjalanan dari bulbus
keluar arteri ventralius menuju ke depan bercabang halus menjadi arteri branchialis afferens yang menuju ke tiap insang. Di dalam insang, arteri ini bercabang menjadi kapiler-kapiler halus yang berfungsi dalam pertukaran gas mengambil O2 dan melepaskan CO2. Keluar dari insang, kapiler-kapiler tersebut kembali menyatu menjadi arteri branchialis afferens. Arteri-arteri ini kemudian bersatu menjadi aorta dorsalis yang berjalan mengikuti tulang punggung dan bercabang-cabang ke seluruh tubuh, dan untuk selanjutnya kembali lagi menuju jantung dan melalui pembuluh vena. Vena yang masuk ke jantung terdiri dari sepasang ductus cuvier. Secara umum, sistem peredaran darah pada ikan mirip sistem hidraulis yang terdiri atas sebuah pompa, pipa, katup, dan cairan, meskipun jantung ikan terdiri atas 4 bagian. Namun, pada kenyataan, mirip dengan satu silinder atau pompa piston tunggal. Akibat adanya perbedaan tekanan sehingga terjadi aliran darah. Untuk menjamin aliran darah tersebut terus berlangsung, maka darah dipompa dengan perbedaan tekanan. Tekanan jantung lebih besar dari tekanan arteri, dan tekanan arteri lebih besar dari tekanan arteriovenale. Saluran darah pada ikan. Ada 3 bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saluran darah ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian dalam atau intima, memiliki lapisan endotelium dan subendotelium. Yang kedua, vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompa darah dari dinding ke jantung. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah bagian bercabang saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nitrogen antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu atau sinusoid. Yang ketiga, sistem organ peredaran darah pada ikan. Aliran darah dimulai dari jantung, kemudian darah menuju insang dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya, darah akan dialirkan aorta, bagian dorsal, dan kemudian menyebar ke semua organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus. Ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Sinus venosus adalah ruangan atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara ventricle atau atrium. Pada jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klip, kemudian masuk ke dalam ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju konus arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis, dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-bercabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus.